Jadi proyek ini memang kalau mau dilihat sangat masif, sangat besar sekali. Kren kita yang paling berat itu, yang paling besar itu kapasitas. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Perjalanan kita kali ini kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di Distrik Babo. Distrik Babo ada apa di sana? Nah, di sana kita akan mengintip perjalanan Bapak Gubernur ke BP LNG Tangguh. BP LNG Tangguh itu adalah satu perusahaan tambang migas. Perusahaan tambang ini merupakan perusahaan tambang nomor 2 setelah PT Freeport di Papua. Setelah PT Freeport loh. Nomor 2 setelah PT Freeport di Papua, bukan di Indonesia atau di dunia, tapi nomor 2 setelah PT Freeport di Papua. Nah, namun sebelum kita ke sana, saya ingin ajak teman-teman berkeliling atau melihat sejenak, sepintas saja ya, sepintas lalu wajah Kota Sorong. Dan yang teman-teman lihat di video saat ini adalah Kota Sorong. Ini adalah gambaran Kota Sorong dalam suasana siaga COVID-19. Jadi ini sekedar gambaran karena ada beberapa teman-teman saya sewaktu saya di Jakarta, mereka suka atau sering sekali bertanya begini, apakah di Papua itu rumahnya jarak-jarak ya, terus mobilnya bagaimana, mobilnya nggak ada atau ada angkot atau tidak, atau di sana sudah ada dealer mobil atau tidak. Nah, jadi sekiranya melalui video ini teman-teman bisa dapat sedikit gambaran bahwa inilah keadaan Papua. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Kota Sorong merupakan boleh dikategorikan kota sedang. Dan Kota Sorong ini adalah salah satu kota yang berpengaruh dari 3 kota yang sangat berpengaruh di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua, kemudian Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, dan Kota Sorong sebagai pintu utama di Kepala Burung, sebagai jalur perekonomian untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi dari mana saja orang mau ke Papua atau orang mau keluar dari Papua, rata-rata mereka lewat Kota Sorong. Nah, dan yang teman-teman lihat di video ini, ada lihat mobil carry minibus berwarna kuning, itu adalah angkot atau angkutan umum penumpang. Nah, yang seperti barusan kita lewati itu adalah angkutan umum penumpang di Kota Sorong. Nah, teman-teman, kenapa saya ajak teman-teman untuk lihat sepintas tentang Kota Sorong? Ini sebagai satu perbandingan saja bahwa jika sumber daya alam
Papua itu melimpah, kira-kira apa dampaknya terhadap kabupaten kota yang ada di sekitar perusahaan tambang tersebut. Kemarin video saya yang sebelumnya saya sudah memberikan gambaran sedikit tentang pengaruhnya terhadap pendidikan yang sudah menurut saya cukup baik di beberapa kabupaten, tetapi untuk kabupaten lain belum merata. Dan mungkin melalui video ini saya juga butuh masukan dari teman-teman dan biar kita jadikan bahan masukan kepada pemerintah. Oke, teman-teman, saya kira itu saja. Saya harap like, komen, dan subscribe, dan kita lanjut ke video yang selanjutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Nah, yang gedung yang akan kita lewati sebelah kanan ini adalah admin building, jadi semua kantor ada di situ ya. Jadi kantor saya ada di lantai 2, kemudian juga semua fungsi yang mensupport kegiatan di kampung ada di ruangan kantor ini. Karena kita bekerja di fasilitas yang berbahaya, bisa juga terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kita sediakan klinik, atau bisa juga karena kita tinggal di sini, kita sendiri sebut di rumah kedua kita, karena kita bekerja 3 minggu di sini, 3 minggu di rumah ya. Jadi kalau kita sakit, kita ada fasilitas. Dan tempat ibadah ada gereja, ada pipa yang kita lihat di sebelah kiri itu ada warna merah dan warna putih ya. Yang warna merah adalah air untuk pemadam kebakaran ya. Jadi ini kita sediakan semua, karena begitu kebakaran kita harus padamkan dengan menggunakan air dari pipa ini dengan desalinasi unit namanya, untuk mandi dan juga ini kebutuhan di pabrik. Nah, yang putihnya adalah pipa kondensat. Jadi produk lain dari yang kita ekspor selain LNG kondensat ya. Ini minyak mentah yang ringan, ringan sekali. Jadi kita memproduksi sehari 6.000 barrel. 1 barrel itu sudah 160 liter. Jadi tidak banyak bawa gas dan liquidnya yaitu saja. Ini kita kapalkan 2 kali dalam sebulan. Ukurannya 85.000 liter. Kita masuki sebelah kiri ini kompleks kondensat area ya. Jadi tankinya untuk minyak kita taruh di sini ya. Ini semua kondensat baik dari fasilitas penerima sama LNG. Jadi semua peralatan yang akan nanti dipasang di tren 3 itu kita taruh di sini ya. Untuk ini pabrik besi ya, itu membuat fondasi, membuat semen, membuat beton di sini. Jadi ini jalur utama kita Pak, dari tadi terjadi kecelakaan, ledakan gitu ya, kebocoran, kita aman dan tidak ada efek dari ledakan tersebut. Jadi ini adalah jalur lalu lintas kita batasi hanya 30 km per jam Pak. Ini di sini mobil awet ya, karena tidak pernah ngebut, tidak pernah kencing. Jadi tinggal diangkat, dipasang, nanti dilas. Apa ya sedang dibangun? Kalau Bapak lihat itu ada bangunan-bangunan besi. Itu adalah struktur nanti tempat pipa-pipa. Kemudian ada mulai dengan cairan pendingin, di atas sudah berubah menjadi cair, gas cair, kemudian dikirim ke tangki. Di sebelah kiri kita yang nggak kelihatan ada bukit. Di sebelah kiri kita ada 2 tangki besar. Ya. Ventilasinya. Jadi setiap hari di tren 3 ini ada sekitar 3.500 orang bekerja di dalam pabrik ini.
Papua berapa itu? 3.500? Papuanya itu ada 30% ya, 30-40% adalah dari Papua. Nanti kita akan berhenti sebentar. Sayangnya ini sedang waktu makan siang ya, jadi sebagian pekerja sedang makan siang ya. Kalau tidak kita bisa lihat mereka masih bekerja. Saya selalu nggak bisa ngitung jumlah trennya, jumlah alasan terus saking banyaknya. Jadi selalu hari ini ada berapa ya, itu nggak bisa ngitung. Jadi seperti Pak Suryo bilang sangat berbeda dengan yang di video Pak ya. Waktu itu kita masih pekerjaan fondasi yang divideokan, sekarang sudah structure gitu ya, juga tangki-tangki besar. Kita berhenti di depan kayak gitu ya Pak Freddy ya. Ini untuk pendingin udara nanti Pak, ya, pendingin gasing, dan di atas itu nanti kita pasang pin ventilator ini pakai kipas menarik air, menarik udara dingin, mendinginkan pipa atau gas di dalam. Kulkas kita itu hanya -10, -5. Kita masukkan tanda sangat dingin ya. Gimana kalau kita menyentuh yang dingin -60 itu langsung berubah. Langsung nggak bisa dipakai lagi tangan kita. Agak di depan sedikit. Iya. Jadi ada bahaya dingin juga bekerja. Kita bilang di bagian yang utara yang banyak ancaman tinggi-tinggi itu kita bilang tren Pak. Di situ kita proses gasnya. Sementara yang di samping kita ke arah depan ini itu bagian utilitas. Itu dimana kita pembangkit listrik ada di sana. Kita juga membuat steam. Nah, yang ada 2 cerobong ini adalah boiler di mana steam akan dibuat di situ Pak. Nanti steamnya dipakai untuk menggerakkan turbin. Wah, panasnya. Nah, proyek ini sendiri sebetulnya sudah berjalan 3 tahun lebih Pak, dari akhir 2016. Untuk konstruksinya sendiri saat ini sudah mencapai lebih dari 40%. Jadi memang masih banyak yang harus dikerjakan dalam 15 bulan ke depan untuk melengkapi proyek ini. Jadi kalau pekerja total di seluruh proyek ini beserta kelengkapannya sudah 12.000 orang Pak, hampir 12.000 orang. Tadi sudah disebutkan di daerah utility ini yang di depan kita itu kalau jam kerja ada sekitar 1.100 sampai 1.200 orang. Di sisi yang utara tuh bisa 1.400-1.500 orang. Ada beberapa area lagi namanya ORF, itu mungkin hampir 1.000 orang bekerja di sana. Saat ini kita juga bekerja malam. Yang bekerja malam sudah mencapai sekitar 800 orang. Kemudian ditambah lagi dengan orang-orang di kantor dan segala macamnya. Camp juga kita punya camp untuk 12.000 orang, jadi cukup banyak bekerja di sana. Untuk Papua sekitar hampir 30%, total Papua itu di 3.200. Untuk yang di daerah sekitar itu sudah mencapai 2.700 pekerja. Nah, ini alat-alatnya Pak, kalau kita lihat ada tengok ke belakang itu ada alat yang tinggi dekat berat di pabrik ini. Itu beratnya mencapai 1.100 ton. Itu acid gas absorber. Itu 1.100 ton. Tadi yang disebut Pak Adi untuk MCHE-nya, heat exchanger untuk mencairkan gasnya itu sekitar 600 ton. Jadi di sini alatnya cukup banyak. Kalau Bapak lihat di tengah-tengah itu ada pipe rack, ada pipa perancah Pak. Nah, pipa perancah untuk membantu konstruksi. Nah, ini alat bantunya yang sudah kita pasang di tengah itu aja Pak. Pipa perancahnya itu sudah hampir 2.000 ton. Itu alat bantunya. Jadi kalau kita ulurkan itu pipa perancah jadi satu pipa lurus, itu sudah lebih dari 100 km. Jadi proyek ini memang kalau mau dilihat sangat masif, sangat besar sekali. Kren kita yang paling berat itu, yang paling besar itu kapasitasnya 1.350 ton. Di bawahnya itu 650. Nah, untuk yang 300-an ton itu ada sekitar 5 atau 6. Jadi memang luar biasa. Bis kita sudah 80 untuk mengantar sekitar 8.000 pekerja setiap pagi dan juga menjemput untuk makan siang dan juga malam. Jadi di daerah camp kita itu kalau pagi sudah
hampir seperti terminal Pulau Gadung atau Kampung Rambutan kalau di Jakarta. Cuman di sini juga macam-macam Pak, karena sangat spesial. Ada yang terbuat dari besi, ada yang aluminium, ada yang dari titanium juga ada, dan ada yang tebalnya sampai 7 inci. Jadi sekitar 17 cm cuma tebal platnya Pak. Baru digulung jadi alat peralatan pabrik di sini. Untuk pipa-pipa saat ini kita masih baru mulai, masih cukup jauh untuk menyelesaikan pipa, tapi kita masih cukup yakin Pak untuk mengerjakan proyek ini on time untuk menambah revenue ke negara dan juga Papua Barat sebagai wilayah kerja gitu. Ada pertanyaan Bapak-Bapak? Tur bawahnya. Seperti radiator ya? Ya, seperti radiator untuk dari control room. Iya. Selesai. 8 miliar dolar itu sudah termasuk yang onshore, yang bagian yang offshore, termasuk pemboran sumur-sumur. Ya, jadi pipa-pipa di bawah laut juga sebenarnya. Jadi kalau 8 miliar dikalikan dengan 15.000 misalnya, $1 15.000 rupiah, jadi kurang lebih 120 triliun. Memang katanya 1.100 gajian kita. Jadi membutuhkan teknik dan ya pengetahuan teknis mengenai bagaimana membangun Yang akan dikerjakan oleh DAIKI di mana itu? Oh, di daerah Patrek Pak. Patrek itu pipa-pipa yang di dalam Patrek. Nah, kita nggak lewat Korea ini. kita bisa mulai sedikit melihat fasilitas tren 1 dan tren 2 Pak. Ada 3 terowongan tren 1 dan tren 2. Jadi sama konfigurasinya kita memiliki utilitas Pak. Utilitasnya itu utamanya adalah pembangkit 3 kali 35 MW. Sebagian 4 MW sudah kita supply untuk Bintuni dan daerah sebelah sini yaitu melalui PLN maupun fasilitas. Iya. Sekarang mulai sedikit lebih jelas ton per jam apa uang yang disediakan untuk memutar dan menggunakan generator listriknya. Nah itu tadi kita sebut dengan data yang total besar. Nah itulah dulu di situ ada segitiga yang tadi Pak Anggiat jelaskan tadi ya. Betul. Nah mungkin apa Bapak tahu? Jadi kalau kita mengalami kejadian kebakaran, kebocoran, kalau kita harus buang gas, itu harus dalam terbakar, nggak bisa dibuang gitu saja. Ini utility untuk transaksi. Ya, karena area konstruksi pasti kelihatan besar Pak ya. Karena ada gap juga di situ. Jadi itu adalah fasilitas. Kelihatan kompak ya. Nah kita sudah tiba di ruang kendali utama ya. Ini adalah di mana kita mengendalikan semua operasi tren 1 tren 2. Nanti kita jelaskan di dalam. Kita akan bertemu juga dengan para teknisi baru dan apprentice yang baru juga. Ini ada yang memang join
sama video joiner juga dari sini juga ada apprentice yang belajar di Cimutu nanti dalam 3 tahun akan lulus insyaallah. Iya di sini perawatan semua. Iya. Nah ini bapak kita manajer maintenance. Silakan. Silakan Pak. Mau dibukain? Silakan. Selamat datang. Itu pernah kampung sendiri. Bahwa kali ya kendali LNG plant. Nah di sini adalah apa namanya ruangan untuk mengontrol produksi LNG dari apa well platform sampai ke onshore di darat. Ada 5 unit sih ya. Unit apa untuk ONS dan gas sampai gas ONS. Kontrol gas dari platform dan juga kemudian datang ke sini di onshore akan dikontrol sini. Kemudian gas yang dari ONS nantinya akan dikirim ke poin 1 dan 2 dan berbarengan. Dan kita juga punya unit penunjang yaitu utility fungsinya untuk menunjang kita dalam air, kemudian listrik, kemudian nitrogen dan lain sebagainya. Serta listrik yang utama listrik ya. Dan kemudian ada unit toy cooling di mana kita energi yang kita produksi dan satu dua akan di-store di toy cooling unit, kemudian juga ditawarkan oleh kawan-kawan publik. Tidak hanya LNG aja, tapi juga kondensat. Saya kira itu yang apa namanya sekilas bisa saya jelaskan. Kalau Bapak ingin lebih detail, kita akan jelaskan dari dan pabrik dulu dan oke. Jadi kita datang joiner dari proses kemudian 9 tentang ya nantinya akan kita bawa juga ada beberapa yang masih belajar di Cilutu sekarang dan dalam 3 tahun insya Allah akan bergabung dengan kita. Ya, angkatan berapa? Ya, sekarang kan sudah selesai itu. Sudah ya, angkatan pertama sudah selesai. Kalau ini Bapak Yang kita lihat ini ada yang dari Angkatan pertama Ciloto. mereka yang langsung berjualan berapa? 32 di sini. 30 insya Allah. Kemudian kami beroperasi sekarang ini 5. Kemudian di PRD itu kita punya 10 platform dan sekarang kita running dengan 9. Tidak belum gas yang dry, yang kering, tapi akan bersama dengan kondensat dan juga air. Maka dari berat dan 20 km gas dikirim ke darat, kemudian menuju ke ORF itu onshore receiving facility, di mana di darat juga dengan kondensatnya airnya akan dikirim ke WWT ke wastewater treatment, itu lagi karena tidak bisa langsung dibuang karena harus sesuai dengan ke laut. Setelah sesuai semua sesuai dengan requirement yang di kita itu apa namanya hidrokarbon
berat minyak ya. Kalau kita produksi solar ya, itu akan dikirim ke tangki ya. Kemudian nanti juga akan dijual sebagai set produk ya, produk samping, dan gasnya yang dari sini akan dikirim ke tangki satu untuk dicairkan menjadi cair. Itu aja yang dari proses dari sini Pak. Kita ke Angmen di sana. Kalau ada problem di sana, bisa kita di sini Mas ya. Ya, bisa dibuatkan kelihatan. Air buangan, buang waktu berjalan, sekarang sudah luar biasa. Luar biasa. Dan saya yakin hari ini luar biasa Pak. Saya bahasa Indonesia saya kalah ini. Ya. Dan saya yakin ada mereka ada cuci kita. Recovery unit ya. Itu akan mengambil membentuk di suhu yang rendah. Jadi produk kita adalah energi dengan temperatur minus 100 H2O-nya, airnya. Karena air kita tahu di 0 derajat 1 atm 1 bar yang kalau untuk mencairkan itu akan meletak semua membentuk suhu kita. Sekarang kecelakaan sampai saat ini. Ya, jadi ada kecelakaan tapi bentuknya hanya butuh perawatan di klinik gitu Pak ya. Jadi kayak luka berat, tapi belum ada yang luka berat. Berapa? 80 ya? 80 bis. 80 bis. Jadi semua ini yang sekarang ada di sini ini untuk nanti akan dipasang. Ya, jadi seperti permainan Lego ya Pak. Betul Pak. Kapasitas pabrik semennya. Lanjut mau sampai listrik semen kapasitasnya berapa? Oh, sudah. Saya tidak tahu persisnya Bapak. Kapasitasnya besar sekali karena dari itu kan dia kirim keluar juga, bukan untuk stok Manokwari saja Bapak. Iya, nanti Pasarnya sampai ke Maluku, Sulawesi. Seperti itu. mau diekspor ya. Ya.
bagus suaranya. Kalau